warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Saya Istiana. Oke, saya di sini akan membahas mengenai bisnis plan. Apa sih bisnis plan itu? Buat para pembisnis, bisnis plan itu sangat nggak asing banget ya. Kali ini bisnis plan-nya saya buat berbeda, lebih kreatif kalau menurut saya ya. Jadi ini tuh sebenarnya bukan buku, tapi ini tuh zigzag gitu. Tada. Di sini. Ini terinspirasi dari Jennifer Lee. Teman-teman bisa dilihat dari The Right Brand dengan link di atas, atau enggak nanti di deskripsi saya cantumin deh. Oke, nanti kita bahas ya isi dari bisnis plan saya. Jangan skip, pokoknya tonton terus. Oke, kita langsung aja bahas satu-satu ya. Yang pertama ada ringkasan eksekutif. Sisausi merupakan usaha di bidang makanan seafood yang berlokasi di Jalan Fathahillah depan Masjid Al-Mustaqim Pleret. Kami hadir di tengah-tengah fenomena seafood dengan teknik penyajian yang berbeda. Biasanya kan seafood tuh dibancakan seafood, dimasak, saus padang, saus asam manis. Kali ini kita berbeda dengan dibakar. Sisausin menyediakan berbagai menu seafood dengan saus yang berciri khas dari Sisausin sendiri. Jadi Sisausin itu sausnya ngolah sendiri, jadi nggak bisa ditemuin dari yang jualan yang lain, hanya di Sisausin, jadi mempunyai ciri khas sendiri. Dengan harga yang terjangkau, Sisausin dapat dinikmati dari semua kalangan, mulai dari kalangan bawah maupun kalangan atas. Strategi pemasarannya yang digunakan oleh Sisausin yaitu dengan memanfaatkan teknologi media sosial. Ada Instagram, Facebook, GrabFood, GoFood, sama lewat WhatsApp. Lalu ada deskripsi bisnis. Nama brandnya Sisausin, bidang usahanya kuliner seafood. Jenis produknya ada sate cumi, sate gurita, sama sate udang. Lokasinya di Jalan Fathahillah Pleret, badan hukumnya Badan Usaha Perseorangan. Lalu ada visi misi Sisausin itu sendiri. Visinya nih, yang pertama menjadikan Sisausin franchise nomor 1 di Cirebon. 2, ada membuka lapangan kerja untuk lingkungan sekitar ya tentunya. Terus ada memberikan cita rasa baru untuk pecinta seafood nih. Yang suka seafood kan pasti pengennya dengan cara yang berbeda. Kan bosen ya kalau dimasak itu aja. Lalu ada misinya itu pertama menawarkan proposal bisnis untuk menarik investor. Memperluas jangkauan pasar dengan membuka berbagai cabang di beberapa tempat. Memanfaatkan kemajuan teknologi sebagai media promosi. Jadi kita media promosinya dengan memanfaatkan teknologi yang sekarang kan banyak banget tuh media sosial. Menyajikan olahan seafood dengan selera milenial tentunya, soalnya kan milenial tuh pengennya tuh yang baru-baru gitu. Memperkenalkan ke semua lapisan masyarakat seafood yang berkualitas. Seafood yang berkualitas dengan harga yang terjangkau. Biasanya kan kalau seafood yang lainnya itu mahal ya. Jadi kita pengennya tuh dari semua kalangan tuh merasakan kalau seafood itu enak tapi nggak mahal gitu. Lalu ada strategi pemasaran, analisis pasar. Yang pertama menentukan posisi produk dalam produk life cycle. Yang kedua ada menentukan berbagai faktor kunci menyangkut tingkat persaingan dalam usaha jenis makanan seafood. Itu faktor kuncinya itu kita ada 4.
ada harga, kualitas, pelayanan, dan promosi. Untuk harga itu sendiri, mayoritas penduduk Kabupaten Cirebon kan kita soalnya bukannya pertama di Kabupaten Cirebon ya, soalnya lokasinya itu sangat strategis sekali, lokasinya sangat strategis. Jadi kayak jalan raya buat tempat bolak-baliknya orang. Kadang biasanya itu orang jualan juga sejajaran tuh banyak banget, jadi orang tuh bisa milih-milih. Jadi kita juga gampang banget buat dikenal masyarakat, soalnya kayak jalan utama gitu. Dan harganya kita itu dengan, kan soalnya target kita kan untuk semua kalangan, tentunya harganya sangat terjangkau dong. Terus ada kualitas, dianalogikan sebagai rasa. Rasa kita menetapkan standar kualitas rasa untuk produk kami. Kita mempunyai kualitas standar rasa sendiri ya, tentunya dengan ciri khas saus kita. Terus ada pelayanan, tentunya pelayanan itu sangat penting banget ya untuk calon pembeli. Kita tuh harus benar-benar, kan dari semua kalangan juga, jadi kita tidak memandang bulu, kita harus sopan santun tentunya. Terus ada promosi, media promosi kita biasa dengan menggunakan media sosial, sama ini dari mulut ke mulut. Jadi maksudnya kadang kita memanfaatkan temen, jadi kayak story gitu, jadi temennya lihat temennya lihat dari temennya gitu. Soalnya biasanya kayak gitu sih, dari mulut ke mulut kayak gitu, dari story. Sekarang bukan dari mulut ke mulut ya, soalnya social distancing, jadi kebanyakan dari story ke story gitu. Segmentasi pasarnya kita ada dibagi menjadi 2, lokasi sama calon pembeli tentunya ya. Lokasinya kita targetnya itu kan ada di Pleret ya, tentunya dari Sumber bisa, Setu, Plumbon, terus Tengah Tani. Soalnya kan jadi kita tuh targetnya dari teman-teman kita sendiri dulu, maksudnya gak jauh dari rumah kita, jadi kan masih bisa dijangkau gitu. Lalu ada calon pembeli ya, kita calon pembelinya itu non muslim, muslim, semua agama pastinya kan, sama seafood tuh doyan ya. Terus dari anak kecil sampai orang tua. Mungkin kalau nenek-nenek jarang sih, soalnya kan kalau cumi sama gurita tuh rada alot. Terus dari kekuatan si sausin itu sendiri, dengan promosi yang intensif tentunya, kami yakin membangun image perusahaan yang kuat di mata pangsa pasar dan cepat dikenal oleh masyarakat kalau misalkan ada promosi gitu. Apalagi kan negara Indonesia ya, negara Indonesia tentang promo-promo gitu cepat gitu. Jadi berharapnya itu lebih cepat dikenal oleh masyarakatnya dengan lewat promosi yang intensif. Terus kita juga melengkapi jadi kedainya itu pinggir jalan, kita nyediain tikar untuk duduk lesehan di situ, jadi bisa makan di tempat, ngobrol-ngobrol sama temen, santai-santai sambil lihat jalan. Dan terus ada kelemahan si sausin itu sendiri. Kelemahan si sausin, kita kan kedai baru ya, baru buka, jadi masih sedikit yang mengetahui kedai kita. Itu menjadi PR penting buat kita untuk lebih dikenal lebih luas lagi, untuk semua, dari luas semua masyarakat. Terus bahan baku kita tuh tidak menggunakan bahan pengawet, jadi harus dipendingin gitu. Kalau nggak dipendingin gitu nanti baunya nggak sedap, baunya tidak sedap. Terus ada peluang
Peluang sisa usin olahan seafood yang berinovasi yang berbeda dengan pesaing yang lain, dan dengan harga yang terjangkau, kami yakin itu menjadi salah satu peluang untuk mengundang banyak pengunjung. Terus ada ancaman sisa usin itu sendiri jenis makanan seafood, adanya kemungkinan munculnya industri baru karena kita kan masih dalam tahap pertumbuhan, jadi mudah sekali buat pesaing masuk, jadi industrinya tuh masih terbuka gitu, jadi sangat mudah banget ditirunya. Terus ada rencana pengembangan produk. Dalam kompetisi untuk memenangkan persaingan di suatu pasar berdasarkan tambahan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap produk yang dihasilkan dalam bentuk kemasan tentunya. Kemasan juga sangat penting sekali ya untuk menarik konsumen. Biasanya kan kalau misalkan itu dibungkus pakai plastik kayak gitu, ya dimakan di situ juga bisa. Jadi kita kemasannya itu menggunakan paper cup. Paper cupnya jadi kayak gelas gitu, pokoknya mudah dibawa kemana-mana, jadi nggak tumpah gitu. Saus juga kan ada di dalamnya kayak gitu, aman pokoknya ya. Terus promosi, ya untuk membangun kedai kami yang didirikan, kami akan melakukan promosi yang gencar tentunya ya. Kami akan menggunakan strategi menarik untuk mengundang konsumen agar berkunjung dan melakukan transaksi dengan cara word of mouth. Sebar poster melalui media sosial seperti Instagram, Facebook, story WhatsApp, dan lain-lain. Terus ada harga, sesuai dengan konsep bisnis kami yang menargetkan semua kalangan, pastinya harganya terjangkau. Dengan produk yang kami tawarkan dan kami ciptakan image yang sederhana namun dengan citra rasa yang berbeda tentunya. Kita harganya sangat terjangkau banget, mulai dari harga 7.000 aja. Dan kami menganggap hal ini dapat diterima oleh semua kalangan masyarakat. Itu harganya soalnya masih terjangkau banget ya. Terus ada rencana produksi, program produksi ini sendiri kan bertujuan untuk mendefinisikan tingkat output yang akan dihasilkan dalam periode tertentu, untuk memperhatikan kapasitas produksi, tentang kesanggupan kita melayani konsumen, akan menentukan kapasitas penuh kafe kami dengan asumsi sebagai berikut. Ada 3. Pertama, kedai kami mulai beroperasi dari jam 18.30 sampai dengan jam 22 sampai jam 10 malam. Itu kalau hari biasa. Biasanya kalau weekend kita sampai jam 11. Terus yang kedua, kapasitas penuh tikar. Kita kan menyediakan tikar, ada 5 tikar dan 1 tikar itu muat 6 orang. Jadi 5 tikar dikali 6 itu ada 30 orang. Maksimal untuk duduk di lesehan kami tuh, jadi maksimalnya ada 30 orang. Soalnya tikar kami hanya menyediakan tikar 6 dan space tempatnya ya, kita juga soalnya lihat juga, soalnya kan sebelahnya juga masih banyak juga orang jualan, jadi kita bagi-bagi tempat. Lalu ada perputaran konsumen memakai 1 tikar. Biasanya itu dalam satu hari ada 4 kali pemakaian. Tergantung dari konsumennya, kadang ada yang lama, kadang ada yang cepat, cuman lebih seringnya kita perputarannya ada 4 kali pemakaian. Lalu ada supplier bahan baku utama, ada cumi, gurita, dan udang. Kita beli di Karangrejo itu
Jadi kayak daerah jual beli seafood itu macem-macem banget. Pokoknya itu bener-bener fresh banget dari nelayan gitu, langsung turun di pasar itu dan kita beli di situ, bener-bener fresh banget. Terus ada bahan baku pembantunya, ada sosis, bakso, saus tomat, saus pedas, mayones, kecap, dan margarin. Kita beli di Frozen itu ada di Pleret. Tokonya lengkap banget pokoknya. Terus ada struktur organisasi kita ada 3 bagian. Yang pertama ada general manager, saya sendiri, Stiana. Terus yang kedua ada manajer produksi, Faisal Amrin. Terus ada manajer pemasarannya, Eka Putra. Dari tugas masing-masing, saya sendiri saya bertanggung jawab untuk semuanya, mulai dari produksi, pemasaran, dan tugas manajer produksi itu sendiri mulai dari belanja di Karangrejo sampai penyiapan bahan-bahannya, dari motong-motong cuminya. Terus ada manajer pemasarannya, biasanya membuat poster. Terus manajer pemasarannya tugasnya biasanya membuat poster kayak gitu, ngelihat ini, megang media sosial tentunya ya, buat soalnya kita kan buka di GoFood sama GrabFood juga, jadi sama di IG kayak gitu, kayak promosi kayak gitu, bikin semuanya itu tanggung jawab manajer pemasaran. Terus ada analisis keuangan. Sumber anggaran kami sendiri, ada modal pribadi 10 juta, lalu perkiraan dana investor. Perkiraan dari dana investor kita ada 10 juta juga. Nah, analisis keuangan ini kita bagi, ada biaya bahan baku. Yang pertama ada biaya bahan baku, ada cumi, gurita, udang, sosis, bakso, mentega, saus tomat, saus pedas, kecap, mayones, dan bumbu-bumbu yang lainnya. Totalnya ada 2.529.000. Lalu ada biaya tetap. Biaya tetap itu kayak perlengkapan ya, perlengkapan jangkau panjang. Ada stand, meja display, meja besi, pemanggangan, kursi, pisau, nampan, dan masih banyak lagi. Totalnya 2.178.000. Lalu ada biaya pendukung, perlengkapan, ada gas kita tuh ada 2, gas yang 3 kilo sama gas flame gun, sama golongnya kantong plastik, paper cup, stiker, dan tusuk. Totalnya 197.000. Lalu ada biaya lain-lain seperti transport, air, listrik, gaji karyawan, dan sarana promosi. Total 2 juta rupiah. Terus ada pendapatan, pendapatan cumi utuh, jumlah produksi 100 tusuk per bulan, cumi sosis 210, cumi gurita bakso ada 100 tusuk, udang dan ada 100 tusuk. Harga per unitnya cumi utuh 10.000, cumi sosis 7.000, gurita bakso 10.000, dan udang 10.000. Pendapatan per hari, kita 151.000, tergantung dari ramai tidaknya, cuman kita perkirakan dari dari pendapatan per harinya 151.000. Lalu pendapatan per bulannya ada 4.470.000. Lalu ada pendapatan laba per bulannya, kita hitung dari per bulannya. Total pendapatan dikurangin total biaya per bulan. Total pendapatan per bulan kita ada 4.470.000 dikurangin total biaya per bulannya 2.242.650 rupiah. Jadi totalnya 2.227.350 rupiah. Maaf ya, di luar lagi hujan. Lalu uji kelayakan usahanya kita memakai RC Rasio.
Total pendapatan dibagi total biaya. Total pendapatan kita ada 4.470.000 dibagi 2.242.650 rupiah, ada 1,99, yaitu hasilnya berdasarkan dari analisis biaya dan perhitungan tadi menunjukkan bahwa si sausin layak untuk dijalankan. Ini ada lampirannya, ada aneka sate. Ini promosi kita, pertama opening B2 gratis 1, lalu ada ini potongan 1.000 dengan syarat ketentuan, promo khusus untuk sate cumi sosis ya, untuk cumi sosis. Terus syaratnya itu follow IG kita si sausin _ terus bagi story dengan tag temen-temennya, ajak temen-temennya buat datang ke kedai kita, buat dapat mancing kan dari harga 7.000 bisa jadi langsung jadi 6.000 doang. Terus tinggal tunjukin aja bukti follow-nya sama IG story-nya itu sama mbak atau mas di kedainya ya, nanti bisa langsung potongan harga 1.000. Mungkin segitu aja yang saya sampaikan dan jelaskan mengenai bisnis plan si sausin. Berharapnya ke depan tentunya si sausin bisa lebih berkembang, lebih besar lagi ya, membuka cabang-cabang di berbagai tempat. Amin. Oke. Assalamualaikum, semoga bermanfaat ya teman-teman. Thanks for watching. Jangan lupa like, comment, and share.